Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng tepang deui. Selamat salam Nusantara untuk semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbicara yang belum merasa bosan ya, tentang anggaran pendidikan. Yang saya mempertanyakan tetap anggaran pendidikan ya, belum puas gitu. Disampaikan untuk agar ada pengetahuan buat masyarakat ya. Jadi betapa besarnya anggaran pendidikan ini tapi tidak sebanding dengan prestasi pendidikan yang ada di Indonesia. Padahal kita anggaran pendidikan 20% itu sejak diperjuangkan di masa reformasi agar pemerintah menyediakan 20% dari anggaran pendidikan di APBN-nya ya. Dan anggaran pendidikan 20% itu merupakan amanah undang-undang, ada di pasal 31, minimal 20% dianggarkan dari APBN. Juga ada di Undang-Undang Sikdisnas tahun nomor 20 tahun 2003 ya. Tapi pertanyaannya, setelah berjalan dari tahun 2009 sejak dilaksanakannya 20% anggaran itu sampai sekarang, jadi hasilnya tuh belum ada. Bahkan secara prestasi Indonesia ini tidak berkualitas. Apa yang perlu diperbaiki ya, dengan anggaran 20% ini adalah kualitas pendidikan Indonesia, dasar, menengah sampai pada perguruan tinggi, agar berkualitas. Jadi kualitas bukan saja dalam akademis ya, termasuk sarana prasarananya yang menyebabkan Indonesia itu bisa sejajar dengan negara-negara maju ya. Minimal lah di atas ASEAN ya, sama dengan Malaysia, Singapura ya. Ini yang menjadi pertanyaan besar, kenapa tidak berbanding lurus dengan anggaran yang 20%. Contoh aja di sekarang ya, anggaran pendidikan itu mencapai 665 triliun ya, 60 triliun itu. Tapi apa dengan prestasinya ya? Bawah. Di dalam skor PISA ada, Program for International Student Assessment, itu Indonesia masih jauh di bawah negara-negara ASEAN serta negara-negara kerjasama dan pembangunan ekonomi. Nilai PISA kita berapa ya? Jadi nilai siswa rata-rata ya, siswa Indonesia itu hanya mencapai 371, di bawah rata-rata negara OECD ya, sebesar 487. Kita punya nilai kemampuan sainsnya hanya 396, kemudian pada matematik 379 ya. Ini sangat memalukan, dan di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina baru kita. Ini yang sangat menyedihkan ya. Oleh sebab itu menjadi pertanyaan besar ya. Tahun anggaran 2023 itu sudah sangat besar karena di atas 600. Bahkan Sri Mulyani, Menko Keuangan itu dengan bangga dalam sejarah anggaran pendidikan tahun anggaran 2003 itu terbesar, mencapai 612 triliun. Apalagi di tahun 2024
itu mencapai 665 triliun. Nah, yang diperjuangkan oleh kaum reformis pada saat itu pendidikan dengan anggaran 20% untuk mana? Untuk pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Dalam waktu itu tuh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tapi di sekarang baru dilihat tuh kemana sebetulnya anggaran pendidikan itu larinya. Presiden membuat perpres ya, peraturan presiden nomor 76 tahun 2024. Di situ dijelaskan bahwa ada 3 anggaran. Pertama, anggaran belanja pemerintah pusat BPP 241,4 triliun. Ditransfer ke daerah 346,5 triliun. Dan untuk biaya anggaran 77 triliun. Jadi tidak dipegang, ditransfer ke daerah. Hanya saya pertanyakan 52% atau sama dengan 346,5 triliun itu ditransfer daerah untuk apa? Kalau ditransfer daerahnya untuk pendidikan, saya yakin pendidikan itu bagus. Nah, sementara di mana yang lainnya? Ya. Nah, di situ dalam rincian itu ya, Kementerian Pendidikan itu hanya memperoleh 98,9 triliun. Nah, kalau judulnya anggaran pendidikan, berarti kan anggaran yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan di era sekarang, Ristek. Ternyata tidak, ditransfer daerah dengan nggak tahu itunya dah. Ya. Kemudian Kementerian Agama memperoleh 62,305 triliun. Kementerian dan lembaga 32,859 triliun. Ya mungkin kemudian ada lagi pengeluaran pembiayaan abadi, dana abadi 77 triliun. Anggaran pendidikan dan belanja pada non kementerian dan lembaga itu 47,313 triliun. Mungkin di dalamnya ya termasuk BRIN. Nah, ralat ucapan saya dulu di YouTube saya yang pertama 32 triliun salah. Jadi kan nama juga koreksi kan, waktu katakan koreksi kalau saya salah ternyata. Nah, di sini ya anggaran BIN itu, anggaran BRIN bukan BIN, BRIN 32,5 triliun. Dan anehnya lagi di sini ya, bisa dikatakan bahwa ada anggaran perguruan tinggi yang dikelola oleh kementerian dan lembaga itu jumlahnya 32.859 triliun. Bandingkan dengan perguruan tinggi negeri yang memang di zaman reformasi masuk dalam kategori diperjuangkan kualitas pendidikan Indonesia dari SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi, hanya dijatah 7 triliun. 7 triliun itu nanti dibagi berapa? Dibagi 100 perguruan tinggi negeri. Nah, saya punya catatan bahwa anggaran pendidikan selain yang ada di Kementerian Pendidikan dan Agama ya, Kemenag ya. Itu ada Kementerian Keuangan 32, Pertanian 3,2 triliun, ada Kementerian Pertanian 250 lebih miliar, Perindustrian 900 sekian,
kemudian sosial dan sebagainya. Kemudian ada di anggaran yalah semua kementerian pokoknya yang jumlahnya tadi itu 32,5 triliun. Hebat kan? Hebat. Hebat sekali ya. Olahraga bahkan sampai ke BRIN tadi yang saya katakan, BRIN 32,5 miliar. Sementara sekolah bagaimana yang diperjuangkan? Perlu saudara-saudara ketahui bahwa sekolah itu ya, yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek memperoleh 97 triliun. Dia satu saja dulu harus membiayai memberikan BOS dari SD yang jumlah siswanya berapa juta, SMP yang berapa juta, SMA, SMK berapa juta, ya, hanya memperoleh 98 triliun. Bagaimana pendidikan ini mau berkualitas sedangkan tuntutan anggaran pendidikan 20% itu maksudnya untuk itu, bukan untuk sekolah-sekolah kedinasan. Yang ada yang di sini ada anggarannya, contoh anggarannya di saya lihat itu di Kementerian Kejaksaan aja ada 500 miliar. Kemudian Badan Intelijen Negara ada 500 miliar. Pertahanan 2,8 triliun. Kepolisian berapa nih? Ada kepolisian 500 miliar. Itu sekolah-sekolah kedinasan itu. Apakah pada saat itu sekolah kedinasan itu yang diperjuangkan oleh para Kapolres untuk anggaran pendidikan? Tidak. Sebab termasuk jatuhnya nilai kualitas pendidikan PISA pun tidak ada menilainya itu dari sekolah kedinasan yang ada di kementerian di luar Kementerian Pendidikan. Ya, yang nilai SD negeri yang paling banyak, SMP negeri mayoritas, SMA negeri mayoritas, SMK. Itu oleh PISA itu nilai itu. Jelek Indonesia ini. Karena jeleknya ya nanti akan saya bahas lagi ya pada pertemuan berikutnya. Tapi itu aja satu contoh. Nah sekarang bicara dana BOS 98,8 triliun. Kementerian Pendidikan hanya menerima itu. Kementerian Pendidikan yang menerima itu ya. Nah, harus membiayai yang saya sebutkan tadi, BOS. Makanya tidak aneh ya. Sekolah SMA yang mengelola, membina, contohnya saja dalam satu kota atau kabupaten, SMA yang sudah terkenal mengelola misalnya 1.000 siswa dari kelas 1 sampai kelas 3, hanya memperoleh biaya 1 tahun 1,5 M. Bandingkan dengan kepolisian mungkin ya, yang menerima 500 miliar. Atau SMP yang muridnya 1.000, dia hanya memperoleh 1 tahun anggaran bosnya itu 1,2 M. Ataupun SD. Kemudian yang ditanyakan lagi ya, apakah dipertanyakan oleh masyarakat tuntutan kualitas. Bagaimana mungkin mau berkualitas sekolah hanya punya anggaran SMP 1,2 M, SMA 1,5 M. Tidak boleh bayaran. Yang diuntungkan sekolah swasta. Satu,
begitu masuk harus bayaran, ulangan umum bayaran, belum tambah uang awal tahun atau uang bangunan. Nggak ada yang larang. Ada ulangan umum bayar, ada ujian bayar, ngambil rapot bayar, foto bayar. Nah, bandingkan dana bos juga dia dapat. Negeri dengan dikasih SMP 100 1,5 1,2 M, SMA 1,5 M 1 tahun, itu tidak boleh semuanya. Kalau melaksanakan meminta nanti dianggapnya pungli, diperintahkan pungli. Ada kepala sekolahnya dibully di medsos, kemudian dipanggil oleh kepala dinas, dilaporkan ke kejaksaan, dilaporkan ke kepolisian, dipanggil. Nah, itu. Padahal uang itu untuk siapa? Untuk pendidikan anak-anak masyarakat. Jadi bagaimana ini? Nah, juga menyangkut anggaran. Nah, saya pertanyakan kembali kepada saya menanyakan pada ahli ekonomi yang hidup di zaman Orde Baru atau juga ikut dalam pemerintahan. Saya bertanya, apakah pada saat itu anggaran pendidikan yang besarnya, kalau tidak saya salah baca ya, pada waktu zaman Orde Baru itu hanya 12%, paling tinggi 12%. Pertanyaannya, apakah juga ditransfer ke daerah? Apakah semuanya untuk Kementerian Pendidikan? Atau dibagi lagi dengan Kementerian Agama? Yang kedua, setelah ditransfer ke daerah, pertanyaan saya yang kedua, apakah belanja anggaran pendidikan dari setiap departemen pada waktu itu yang mengelola sekolah-sekolah dinasan, apakah juga diambil dari anggaran pendidikan yang 10 atau 20%? Tapi saya punya keyakinan tidak, karena kecilnya pada saat itu anggaran. Nah, makanya begitu muncul reformasi, mempertimbangkan kembali, mengusulkan kembali, karena semua negara-negara di dunia ini yang maju sudah berpikir tentang investasi pendidikan, yaitu minimal 20%. Anggaran pendidikan di luar gaji, karena 20% itu bisa untuk meningkatkan kualitas melalui berbagai macam perbaikan sarana dan sebagainya, dan peningkatan mutu lewat sarana-sarana yang diperlukan, dan termasuk gurunya itu sendiri. Peningkatan mutu pendidikan itu kan bukan hanya sekedar tapi juga kualitas guru, untuk pendidikan guru. Ya, ini diperjuangkan oleh kaum revolusi itu untuk itu. Bagaimana Afrika Selatan, Nelson Mandela, ya, nggak lama dia itu, termasuk sekarang di Afrika itu termasuk pendidikannya yang paling maju. Karena apa? Dia memperjuangkan pendidikan. Lah kita 20% hanya namanya aja anggaran pendidikan, tapi pendidikannya sendiri malah berkurang. Kalau dihitung-hitung, kalau berdasarkan undang-undang negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1, anggaran 20% itu kemudian hasilnya dibagi-bagikan ke semua, dan untuk fungsi-fungsi pendidikan, anggaran asli pendidikan itu bukan 20%, hanya 2, sekian persen. Jadi saya katakan sampai kapanpun Indonesia tidak akan maju. Ya, saya mengutip sebuah pendapat yang pendapat Profesor Nanang, ya, guru besar UPI Bandung. Pelaksanaan anggaran pendidikan untuk kementerian dan lembaga di luar Kementerian Pendidikan merupakan kebijakan institusional, inkonstitusional, ya. Memberikan porsi 20% anggaran pendidikan dari APBN kepada kementerian dan lembaga itu, dia itu salah kaprah. Kenapa? Karena ide awal reformasi 20% bukan untuk pendidikan di luar Kementerian Pendidikan, ya, dalam rangka meningkatkan mutu, tapi untuk Kementerian Pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Nah, itu aja yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya dan akan
akan membahas yang lainnya nanti pada pertemuan berikutnya. Saya tetap akan konsentrasi dengan masalah pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.